Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Aida Widyaningsi, NPM 213100039 dari kelompok 1 PPHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulasaran jenazah yang dalam pemulasaran jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Selamat menyaksikan. Jadi memandikan jenazah itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu letakkan jenazah lalu dengan kepala tinggi dan tempat yang telah disediakan, dan pastikan yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan. Lalu selanjutnya ambil kain dari penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Lalu bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, jari tangan, serta jari kaki. Lalu langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah dari depan maupun dari belakang. Lalu caranya tekan perut jenazah perlahan-lahan agar kotoran yang ada di dalam jenazah keluar. Lalu siram jenazah menggunakan sabun dan air bersih. Lalu selanjutnya dengan siram jenazah dengan air bersih yang membaca niat, yaitu nawaitu lillahi 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 ta'ala. Lalu siram mengeringkan jenazah kanan, basuh dan siram dengan air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jenazah didudukkan seperti orang sebelum sholat dan perlakukan dengan baik. Nah, setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Selanjutnya, yaitu sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian, yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang ketiga yaitu letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain kafan atau kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Lalu pasangkan baju gamis berikut kain kerudungnya. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2-3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang terakhir yaitu selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Setelah selesai memandikan dan mengkafani jenazah, tata cara mengurus jenazah berikutnya yaitu menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah perempuan yang pertama, membaca niat diucapkan dalam hati.
Usolli ala hadal maitati fardholillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas mayit perempuan ini fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu takbir dan membaca surah Al-Fatihah. Niat ketika imam menyebutkan takbir pertama, makmum mengikutinya, dan disambung membaca surah Al-Fatihah. Lalu yang ketiga, takbir kedua dan diteruskan dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Lalu yang keempat yaitu mendoakan jenazah. Nah, setelah membaca sholawat secara lengkap, pada takbir ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah yang sedang disolati. Doa untuk jenazah perempuan sebagai berikut. Allahumma gfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalaha wa asilha bil ma'i wasalji wal barad wan naqiha minal khotoya kama naqaita saubal abyadha minad danas wa abdil hadaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawziha wa adkhilha jannata wa azriha min azabil qabri aw min azabin nar. Lalu yang terakhir yaitu bacaan takbir keempat, Allahumma la tahrimna ukhraha wal fahtina ba'dahu, yang artinya, ya Allah, janganlah jadikan pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau sertakan kami akan pahalanya. Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Yang keenam, ucapkan salat. Selesaikan sholat dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan serta ke kiri. Posisi salam ini memiliki perbedaan dengan sholat fardu lainnya. Salam pada sholat jenazah ini dijalankan dengan posisi berdiri. Yang terakhir yaitu tata cara menguburkan jenazah. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya yaitu langsung kepada intinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat. Lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Lalu, yang kedua, letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Yang ketiga, posisi jenazah yakni miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditompang dengan batu pipih atau papan kayu, tujuannya agar jenazah tidak terlentang. Lalu yang keempat, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah kain kafan dan semua tali dibuka, yang kelima, saat jenazah dimasukkan ke liang kubur, dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Bismillah wa ala millati sunnati rasulillah. Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasilahu fil qabrihi. Yang artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya.
Lalu, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkannya ke dalam liang kubur, sedangkan bagi laki-laki jenazah tidak dianjurkan. Lalu selanjutnya, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyuguhi istri mereka pada malam sebelumnya. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Selanjutnya, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan doanya yaitu Allahumma gfirlahu, artinya ya Allah ampunilah dia. Allahumma sabithu, ya Allah berilah keteguhan kepadanya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.